Di awal film, kita disuguhkan dengan si anak kecil yang cantik jelita, persis kayak Cinderella tapi nggak punya sepatu kaca, yang rajin bantu-bantu keluarga, tapi yang ini Cinderella bekerja dengan sukarela bukan karena dipaksa-paksa. Nama Cinderella cilik ini adalah Naura. Kayak biasanya, Naura sibuk ngantar makanan usaha keluarganya yang ramenya nggak ada duanya. Tapi tiba-tiba ketika Naura nganterin pesanan bekakak ayam plus sambal lalapan ke ibu-ibu yang hamil 9 bulan, si ibu teriak. Ternyata si ibu udah mau lahiran dan ketubannya udah pecah. Entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, Cinderella cilik alias Naura yang harusnya cita-citanya ketemu pangeran tampan, ternyata berubah halauan pengen sekolah kedokteran. Yang menjadi cita-citaku, menjadi dokter kandungan. Yang ngebuat ayahnya harus jual tanah buat bisa makan sama beli buku praktikum yang harganya udah sama kayak HP iPhone 8 second. Tapi si ayah ngasih petuah ke Naura yang ialah, tugas Naura cuma satu, belajar yang nggak kerasa waktu cepat berlalu. Nggak kayak kamu yang susah ngelupain mantan. Naura berubah jadi remaja cantik jelita mirip artis wanita pemain sinetron anak jalanan, yang para pemain prianya suka jadi joki naik motor buat drag-dragan. Si Naura pakai pakaian serba putih datang ke pertandingan basket sekolah, yang mana walaupun cita-cita pengen sekolah kedokteran, apa daya gejolak jiwa muda pengen coba-coba nyari cinta. Aneh tapi nyata, si Naura dapet chat sayang dari orang yang gak dikenal, dan langsung naik buruk di cat biru dan ada gambar burungnya ke mall. Entah takdir atau bukan, si Naura nabrak anaknya Ahmad Dhani yang gantengnya udah kayak orang Arab campuran Cina. Nggak lama nunggu, ternyata si Naura ketemu sama pacarnya yang ternyata adalah kapten pemain basket yang tadi bertanding. Si Naura sama pacarnya yang namanya Yuda muter-muter main wahana yang dulu kalau kita masih kecil harus ngerengek-rengek minta mama papa. Tapi nggak boleh, ditambah ngasih pesan ke abang yang jaga kalau wahananya rusak cenah. Akhirnya setelah main wahana dengan sukacita, si Naura sama Yuda naik burung biru yang kurus karena kebanyakan jalan-jalan. Nggak kayak burung yang gemuk kayak tetangga sebelah karena banyak overthinking mikirin omongan netizen. Nggak disangka dan nggak diduga, di luar hujan turun deras keroyokan buat Naura sama Yuda basah kuyup. Dan ternyata mereka malah melipir ke rumah Yuda yang gedenya udah kayak rumah anak Sultan Andara. Dengan santai dan enaknya, mereka berdua malah masuk kamar berduaan dengan badan udah kayak orang abis mandi terus pakai baju. Ternyata mereka berdua ngeringin rambut bersama. Hayo, siapa yang pikirannya udah kemana-mana? Ini si Yuda kelewat romantis atau lulusan Akademi Buaya dari Indonesia? Yuda ngasih kalung berlian KW ke Naura. Iyalah KW, mana ada anak satu SMA ngasih berlian asli. Pemberian hadiahnya, kata Yuda, buat ngerayain hari jadi ke-2 bulan kayak anak-anak remaja pada umumnya. Naura juga nggak kalah. Naura ngasih ikat kepala pendekar merah supaya kuat kalau loncat masukin bola kayak Akashi di anime Kuroko katanya. Tapi sepertinya si Yuda merasa kurang puas dengan hadiahnya. Jadi si Yuda ngeluarin jurus 1000 kata cinta yang membuat setiap wanita sehingga lulus serta mau untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama dengan mata pelajaran biologi, cabang pelajaran anatomi tubuh manusia. Entah udah berapa lama kejadian kerja kelompok anatomi tubuh manusia berlalu, ternyata calon dokter yang kayak Cinderella bisa telat juga sampai manjat pagar dan jatuh yang akhirnya ketemu sama anaknya Ahmad Dhani lagi. Cuman di film ini diperkenalkan dengan nama Kinan, dan si Kinan ngasih nasihat cinta ke Naura. Hati-hati pacaran, komitmen itu cuma bisa bikin sakit hati. Si Naura keinget jaket si Kinan yang nutupin roknya yang kotor gara-gara jatuh. Tapi Naura nggak sengaja lihat preman sekolah malakin anak cupu. Dan namanya juga sekolah elit ya. Malakinnya nggak nanggung-nanggung, minta 500.000. Udah mirip kayak calon koruptor yang kalau udah jadi elit malakin duit raketnya gede banget. Untungnya di situ ada si Kinan yang ternyata pinter jurus Cimande. Karena belajar Cimandenya udah lama, Kinan bisa ngelibas semua preman sekolah. Tapi apesnya malah ketemu guru BK dan disalahin sama guru BK. Sampai hampir disuruh joget pargoy di tengah lapangan basket. Untungnya ada Naura yang gak berani nyelamatin Kinan. Si Naura kayaknya risih kalau cowok seganteng Kinan disuruh joget pargoy. Dan ngomong ke guru BK kalau preman sekolahan yang salah dan harus joget pargoy di tengah lapangan.
Ternyata udah 1 bulan Naura sama Yuda nggak berhubungan. Naura kayaknya nyesel karena ngerjain pekerjaan rumah biologi tanpa ada pembimbing dan waktunya terlalu cepat. Naura ngindarin Yuda, tapi bukan Yuda namanya kalau nggak bisa ngeluluhin Naura. Si budak ih ngeluarkan jurus 1000 bahasa cinta dan jurus janji-janji manis yang ngebuat Naura mau maafin Yuda dan nggak ngehindar lagi. Tapi nggak disangka-sangka, Yuda yang awalnya pacaran diem-diem kayak Ninja Hattori, supaya nggak ketahuan teman-teman sekolah buat ngindarin orang tua Naura, malah ngasih pengumuman. Mana keren lagi pas ngasih pengumumannya sambil nolak AWB gelis. Yang ngebuat satu sekolah geger, si Yuda nyarios ke Naura, embung backstreet lagi katanya. Udah capek, Yuda siap minta restu ke orang tua Naura supaya hubungannya direstuin. Si AWW yang nembak Yuda ternyata namanya Selin. Anak gedongan ternyata, tapi bapaknya galak pisan. Si Selin teh dipaksa buat juara 1 terus, padahal passionnya jadi cheerleader dan berharap bisa dipanggil jadi tim jogetnya Agnes Mo cenah. Si emaknya juga sama oge. Belain bapaknya terus dan ikut banding-bandingin Selin sama kakaknya. Hal ini ngebuat si Selin nyalahin Naura. Masalah keluarga dia orang lain yang disalahin. Haduh. Scene berpindah ke babang tampan anaknya personil Dewa 19 yang dari kecil udah dipuja-puja kayak bapaknya. Yang ternyata di film ini kehidupan keluarganya nggak baik-baik aja karena bapak sama ibunya cerai entah karena masalah apa. Walau dengan kekayaan yang melimpah sampai tumpah-tumpah, kayaknya Kinan nggak ngerasa bahagia dan terlihat galau. Yang mana kalau orang kaya galau, nggak kayak kita yang lamun di pematang sawah, tapi main piano udah kayak pemusik handal Mozart yang lagunya dibawain di setiap drama kolosal di Eropa. Kita berpindah dulu ke Cinderella kita yang ternyata pacaran diam-diamnya ketahuan karena Yuda dengan gentlenya minta izin ke ayah Naura. Di tengah ceramah serta wejangan yang bapak Naura kasih, ternyata bapak Naura setuju dengan hubungan Naura dan Yuda. Tapi kayak gebetan yang suka ngilang tiba-tiba, si Naura mual-mual dan pas lihat kalender di HP-nya, ternyata dia udah telat datang bulan. Bayan kira kiriman aja teh yang bisa telat datangi, bulan juga bisa ternyata. Di sekolah, Naura kepikiran terus tentang kondisinya yang dia memperkirakan bahwa dirinya lagi mengandung anak dari hasil kerja kelompoknya dengan Yuda. Sampai Naura nggak sadar, kakinya diserimpung sama si Selin yang selalu iri dengki sampai terjatuh dan kesakitan. Untung ada Kinan yang datang seperti Superman untuk ngebantu Naura. Walau di lagunya, pas masih bocah, dia bilang bahwa dia bukan Superman. Aku juga bisa nangis jika Naura digotong ke UKS sama Kinan karena kayaknya khawatir sama kondisinya. Sampai UKS, nggak berapa lama si budak Yuda datang buru-buru karena takut Naura kenapa-napa. Dan kayaknya Yuda ini cemburu ke Kinan karena Kinan udah nyelamatin Naura. Udah kayak hero di film-film action, Yuda pengen gendong Naura buat dibawa pulang. Tapi Naura muntah-muntah karena mikir Yuda belum mandi. Padahal kata Yuda udah mandi kembang 7 rupa dan pakai parfum kesukaan Naura. Si Kinan kayaknya nyimpan rasa terpendam ke Naura dan kelihatan khawatir. Kinan mencoba ngasih minyak kayu putih ke Naura, tapi efeknya sama aja. Naura kelihatan mual-mual pas nyium minyak kayu putih. Yuda yang cemburunya udah kelewat buta, marah ke Kinan pas Kinan dan Yuda di luar UKS. Yuda ngajakin tanding basket sama Kinan, mentang-mentang kapten basket ya. Kinan nyarios siapa takut cenah dan kalau menang Kinan boleh deketin Naura, kata Yuda. Di waktu pertandingan antara Yuda sama Kinan, Naura mampir ke Alfamart terdekat, tapi Alfamartnya aneh pisan karena seragamnya coklat. Si Naura ternyata beli alat tes kehamilan buat ngecek apakah firasat dia benar atau enggak. Dan ternyata firasat dia benar. Ada 2 garis biru yang jadi judul filmnya Angga Yunanda di tespaknya. Padahal Maya, garisnya warna merah. Si Naura dengan insting lari secepat kilat, tapi larinya pakai mobil taksi warna biru sambil nangis. Dan ngeliatin tespaknya dan berharap itu salah. Di gor, Kinan lagi tanding dengan Yuda. Walau Kinan tingginya udah kayak tiang listrik, tapi ternyata Kinan kebanyakan abok sama sebat, kalah stamina sama Yuda dan akhirnya kalah dari taruhannya dengan Yuda. Yuda ngeliat Naura datang sambil nangis-nangis dan Naura ngasih tahu kalau dia telat datang bulan. Yang ngebuat Yuda panik dan gak percaya sampai beli 4 tespek buat mastiin kalau dugaan Naura teh salah. Apesnya, ternyata 4 tespek nunjukin hasilnya positif. Pusing sih ya main kerja kelompok kagak bawa helm, lagian nikah dulu baru kerja kelompok. Apes banget pasangan pemuda-pemudi yang satu ini. Ternyata tespek Naura ditemuin sama anak-anak gengnya Selin, yang sifat irinya ke Naura nggak pernah hilang. Kayak orang punya indera keenam, si Selin langsung nyamperin Naura yang saat itu lagi nyarius ke Yuda masalah perutnya yang nanti bakal nambah gede. Dan nanyain, iya teh,
Dikumahaken Yud, kata Naura. Selin ngelabrak Naura dan nuduh Naura teh lagi bunting anaknya Yuda. Tapi namanya juga anak ipanya. Mesti pinter atuh. Si Naura nanya balik ke Selin, iraha mana teh ngerti kalau tespeknya punya Naura. Selin nanya ke Pak Taksi, ini tespek siapa, kata Selin ke supir taksi. Terus Pak Taksi ngomong, tadi ada anak sekolahan pakai baju putih masuk gor sambil nangis ngeliatin tespek. Dan Selin dengan indera keenam KW supernya mikir kalau itu Naura. Karena saat itu Naura pakai baju putih, dengan kemampuan berpikir anak IPA yang sudah terbiasa ngadepin soal fisika, Naura langsung bilang, Orangnya, di sini yang pakai baju putih cuma gue doang. Banyak yang pakai baju warna putih. Entah karena Selin bodoh atau emang polos, jadi si Selin percaya omongan Naura. Sesuai dugaan, budak Yuda iya teh mulai ngindari Naura karena masalah buntingnya. Telepon Naura sama chatnya nggak dibales sama Yuda. Kelihatannya mah Yuda nggak mau bertanggung jawab iya mah. Tapi kalau endingnya ketahuan gitu aja nggak seru atuh. Jadi kita geser dulu filmnya ke Kinan. Babang Tampan mirip Al-Ghazali, anaknya Ahmad Dhani. Pagi iya, Kinan datang nggak telat kayak anak Badung pada umumnya. Datang on time lah, tapi nggak diduga mejanya udah ada tulisan. Udah si Kinan langsung marah gede banget dan nyari-nyari ke seluruh sekolahan siapa yang nulis fakta kurang pantas di mejanya. Yang pencariannya ketemu sama 3 pemeran sampingan yang jadi preman. Setelah cekcok kecil yang ngebuat Kinan gak bisa menang karena 3 lawan 1, akhirnya Kinan ngeluarin jurus Cimande dan ngelibas 3 preman sekolah itu. Tapi namanya juga film di sekolahan ya. Selalu pasti ada cerita yang berantem dipanggil orang tuanya sama guru BK. Sangat disayangkan. Walau orang tuanya Kinan datang, bukannya nenangin dan nanyain masalah Kinan kenapa berantem, malah orang tuanya ngeributin masalah bisnis Wisma yang mereka punya. Loh, bukannya kamu lagi sibuk urusin hotel kamu yang peringkatnya ada di bawah hotel aku? Hal itu ngebuat Kinan muak dan kesel sama kedua orang tuanya. Tapi, sesuai kata pepatah zaman dulu, setelah gelap terbitlah terang. Kinan didatengin Naura yang masangin plester di jidatnya kayak di film-film drama Korea. Otomatis anak Badung yang selalu dicap pembuat onar dan gak pernah dapat perhatian jadi jatuh hati dan kesemsem sama Naura. Yang ngebuat Kinan main piano kayak Mozart lagi. Aduh, bingung banget orang kayak di film ini. Galau atau senang, hobinya main piano. Si Selin udah mulai berbuat ulah lagi. Selin lapor ke guru BK sambil bawa-bawa Naura sebagai saksi buat nyari tahu tespek yang ditemuin Selin tempo hari. Dan guru BK nyarios ke Naura yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga anak-anak sekolahnya karena jabatan Naura sebagai ketua OSIS. Bantu kami untuk mencari tahu siapa pemilik tespek ini. Scene berpindah ke Yuda yang lagi tanding basket sama tim dari sekolah lain. Kelihatan banget Yuda nggak fokus ke permainannya dan pastinya itu karena masalah kehamilan si Naura. Dan tercium bau mencurigakan dari sorot mata si Yuda yang kayaknya akan mengambil tindakan ekstrim buat nyelesain masalah dia dan Naura. Udah beberapa hari Yuda nggak bisa dihubungin sama Naura, seakan ngehindar dari tanggung jawab. Tapi setelah pertandingan tadi, akhirnya Yuda bisa dihubungin lagi dan akhirnya mereka berdua ngobrol tentang masalah yang lagi mereka hadapin. Di situ, Naura dan Yuda berdebat tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mereka hadapin saat ini. Naura terlihat sangat ketakutan dan tidak mau mengambil keputusan yang diutarakan oleh Yuda. Penyelesaian masalah yang sangat beresiko dan menentang hati Naura, yaitu menggugurkan kandungannya. Gugurin aja gimana? Kelihatan Naura ragu dengan solusi itu, tapi Yuda ngasih penjelasan tentang apa yang akan terjadi jika kandungannya tidak digugurkan. Wajah Naura seperti terlihat kebingungan sekaligus takut, tapi pada akhirnya Naura setuju dengan keputusan Yuda tersebut. Scene berpindah ke Selin yang berusaha deketin Kinan. Kayaknya si Selin ini lagi nyari pengganti Yuda karena Yudanya nggak mau sama Selin. Tapi si Selin kayaknya maksa dan nanya kenapa si Kinan ente bogoh ke Selin pas mereka masih SMP. Kalau lo nggak suka sama seseorang, lo bully itu orang. Kinan ngomong bahwa Selin teh sifatnya jelek. Aing juga nggak mau sih kalau ditembak sama anak yang suka ngebully mah. Tapi si Selin ngomong bahwa dia bakal berubah dan nggak akan kayak gitu lagi. Si Kinan iya teh budak Badung, keluarnya doang ternyata. Dalamnya mah bager pisan. Jadi Kinan mau temenan sama Selin dan mau juga diajak Selin buat datang ke house party acara kemenangan tim basket sekolah. Di sisi lain, Naura lagi berusaha menggugurkan kandungan dengan segala cara yang ditemuin di internet. Dari makan pepaya muda, nanas muda, sampai makan durian.
Aduh, kalau di film mukbang itu durian pasti enak pisan, ay. Ayo kita coba kayak yang kamu bilang nih. Kita coba cara-cara yang aku temukan. Tapi nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya Yuda nawarin cara terakhir yang katanya ampuh. Datang ke dukun buat diurut. Setelah sampai ke rumah dukun urut tersebut, ternyata cara ngurutnya serem banget sampai Naura kabur duluan karena nggak berani buat ngelakuinnya. Diurut, terus tangan saya teh masuk. Tarik. Si Yuda teh sampai liar iraha carana buat ngegugurin kandungan kalau Naura nggak mau pakai cara ini. Yuda sampai ngasih saran buat keluar negeri aja, buat gugurin kandungan supaya prosesnya lebih aman. Tapi Naura takut kalau pergi ke luar negeri orang tua mereka pasti nyariin mereka. Shin berpindah kembali ke host party yang diadain sekolah karena kemenangan tim basket. Di situ kumpul semua remaja-remaja yang penasaran tentang banyak hal. Dan di situ datang juga Selin dan Kinan yang kayak orang pacaran. Padahal mah bukan. Ada juga Naura dan Yuda yang harus datang karena posisi mereka yang menjadi ketua OSIS dan kapten tim basket sekolah. Bisa curiga anak-anak sekolah teh kalau misal mereka nggak datang ke party kayak gini. Karena semakin lama kandungan semakin gede dan makin berumur cabang bayinya, Naura marah mual-mual di tengah pesta. Lebih parahnya, pas Naura muntah-muntah di kamar mandi, gengnya Selin nggak sengaja mergokin Naura. Karena hal itu, jadilah Selin nuduh kalau Naura hamil untuk yang kedua kalinya. Jangan, lo hamil ya? Dalam hati, pasti Naura deg-degan setengah mati. Mau marah tapi nggak bisa. Kalau nggak marah, emosinya udah segede batu akik kayaknya. Tapi, Naura cuma bisa diem dan nggak bisa ngomong apa-apa. Naura, di pesta ini udah kayak orang nggak punya teman. Sampai dia kesusahan buka botol air aja, nggak ada yang mau nolongin. Untungnya ada Bambang Tampan kita, Kinan, mau ngebantuin Naura buat bukain tutup botol. Si Kinan ngeliatin Naura dengan heran dan sepertinya bercampur amat rasa cinta juga. Kinan nanya, kenapa Naura baik banget ke Kinan? Padahal kan Kinan dicap berandal sama orang-orang. Naura ngomong kalau misal Kinan gak seperti yang orang-orang lihat. Lo punya rasa sakit mendalam yang sampai sekarang belum kelar. Membuat output lo, semua lo jadi kayak gini. Berandalan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, si Widi, gengnya Selin, bawa tes pack dan ngasih pengumuman ke orang-orang bahwa dia lihat Naura muntah-muntah di WC. Dan nantangin Naura buat cobain tes packnya, sekaligus jadi pembuktian kalau Naura nggak hamil. Hal ini ngebuat Naura gagap dan nggak bisa ngomong apa-apa. Untungnya ada Kinan yang mau nolongin Naura, tapi pertolongan Kinan malah dianggap sebaliknya oleh Yuda dan terjadilah gelut antara Yuda dan Kinan. Untungnya, Naura bawa air doa dari Ustadz Faizar. Jadi dua anak yang lagi kesurupan reog dan berantem itu disiram sama Naura yang ngebuat mereka sadar dan berhenti berantem. Ketika Naura sedang berjalan pergi meninggalkan Kina dan Yuda yang abis berantem, tiba-tiba saja dia disenggol orang dan terjatuh ke kolam renang. Mungkin karena Naura sedang panik, Naura tenggelam. Untungnya ada Yuda yang nyelamatin Naura. Tapi ada hal mengejutkan yang terjadi. Bagian belakang Naura berdarah seakan menandakan Naura lagi datang bulan. Sedikit angin lega berhembus ke arah Naura dan Yuda, seakan semua usaha mereka untuk menggugurkan kandungannya berhasil. Di scene berikutnya, kita melihat usaha Selin untuk dekat dengan Kinan. Selin melihat Kinan luka-luka ringan akibat pertarungan dengan Yuda tadi. Selin mencoba untuk perhatian ke Kinan dan nyoba ngobatin luka Kinan. Tapi budak Kinan ini teh kayaknya udah jatuh hati ke Naura. Jadi si Kinan kayak acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan si Selin ke Kinan. Di rumah sakit, hembusan lega yang dirasakan Naura dan Yuda ternyata nggak berlangsung lama. Ketika mereka ke dokter untuk memeriksa kehamilan Naura, ternyata bayi mereka baik-baik aja dan nggak kenapa-napa. Hal ini ngebuat Yuda pusing dan bingung bagaimana caranya menyelesaikan masalah mereka berdua. Di rumah, terlihat Naura mulai ragu untuk menggugurkan kandungannya. Di malam yang sama, orang tua Yuda akan berangkat ke Jepang untuk urusan bisnisnya. Dan sebagai mother yang baik, pastinya bakal nawarin Yuda untuk mau ikut atau tetap tinggal di Jakarta. Awalnya Yuda mau tetap ingin tinggal di Jakarta. Dan sudah mengutarakan ke ibunya. Tapi kalau dia lihat dari cara dia nantangin basket si Kinan, yang mana dia sendiri udah sering latihan dan Kinan enggak, kayaknya keputusan dia ini hanya sementara. Tapi masa iya sih kabur dari tanggung jawab gitu aja? Mungkin karena abis denger irama detak jantung si anak yang kekeh
pengen dilahirin ke dunia, walaupun di dunia nggak ada enak-enak amat ya karena banyak masalah, keputusan Kinan untuk menggugurkan anaknya batal karena merasa anaknya nggak bersalah dan menyampaikan keputusannya lewat telepon ke Yuda. Sempat terjadi perdebatan antara mereka berdua, dan perdebatan itu diketahui oleh ibunya Naura yang mau nyiapin baju sekolah dia. Bener-bener lagi gak bisa mikir, Yud. Cuma takut papa mama aku tahu aku hamil, Yud. Kejadian ini membuat ayah Naura kaget, shock, dan marah besar karena tahu anak semata wayangnya hamil di luar nikah. Ditambah kemarahan itu berlanjut dengan rasa kecewa karena selama ini apa yang dikerjakan dan usaha yang dia bangun semuanya untuk mewujudkan mimpi Naura. Pak Cakra menyuruh Naura untuk menelpon Yuda dan meminta pertanggungjawabannya, tapi Yuda tidak mau mengangkat telepon dari Naura. Tanpa pikir panjang, Pak Cakra langsung melesat ke rumah Yuda. Sampai di rumah Yuda, Pak Cakra tidak dibukakan pagarnya oleh Yuda, yang membuat Pak Cakra semakin marah dan menerobos pagar pintu dengan cara menaiki pagar dan hampir memecahkan kaca rumah Yuda. Untungnya, Yuda membukakan pintu depan untuk Pak Cakra. Setelah dia bukakan pintu, Pak Cakra mengamuk sejadi-jadinya dan meminta pertanggungjawaban Yuda serta ingin bertemu orang tua Yuda. Amarah Pak Cakra tidak bisa redah begitu saja. Pak Cakra sampai menenggelamkan Yuda di kolam renang dan memukul kaca dapur sehingga pecah dan pecahan kacanya menempel di tangan Pak Cakra. Serta Pak Cakra berkata akan datang lagi jam 12 siang untuk menemui orang tua Yuda. Jam 12 siang, saya akan ketemu dengan orang tua kamu. Pak Cakra pulang dengan amarah yang belum mereda, menyuruh untuk menutup restoran besok karena ingin menemui orang tua Yuda. Sayangnya, pada keesokan harinya, Yuda kabur dan ikut bersama orang tuanya ke Jepang. Naura dan orang tuanya tidak tahu menahu kondisi ini. Ketika Naura dan orang tuanya tahu Yuda berangkat ke Jepang, Naura dan orang tuanya bergegas pergi ke bandara untuk mengejar Yuda. Namun, sangat disayangkan, ternyata Yuda sudah terbang dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap Naura yang sedang mengandung anaknya sendirian.